pertama adalah teori kepribadian menurut Gordon Allport. Kepribadian menurut Gordon Allport adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dalam lingkungannya. Suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan fisiologik yang berkembangnya dan berubah, yang memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Di sini adalah definisi kepribadian. Memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, istilah dinamik. Organisasi ini dipakai merangkum 2 pengertian. Kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah. Dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian yang menghubungkan suatu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah istilah psikofisikal. Sistem ini menyeratkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik yang hanya dibuat oleh pengamat, tetapi merupakan fenomena yang nyata yang merangkum elemen mental dan neural yang disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang berikutnya adalah istilah determin, yang mempertegaskan kembali bahwa kepribadian adalah sesuatu dan mengerjakan sesuatu, bukan sekedar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang itu. Perilaku dan pemikiran yang khas menurut Gordon Allport. Trait adalah sebagian struktur neuropsikologis membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten lintas waktu yang tepat, merespons secara sama kelompok stimuli yang mirip. Allport juga menjelaskan sifat-sifat yang terpenting dari trait sebagai berikut. Yang pertama yaitu nyata. Yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen. Yang ketiga yaitu mengubah atau menentukan tingkah laku. Yang keempat, empirik. Dan yang kelima, kemandirian yang relatif. Trait dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, trait umum. Trait umum adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang yang dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Sekelompok orang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibandingkan kelompok lain. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Yang kedua, trait individual. Trait individual merupakan manifestasi trait umum pada diri seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruk neuropsikis yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seseorang. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu tentang traits, habit, attitude. Allport secara cermat membedakan penggunaan istilah trait, attitude, dan tipe yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sinonim. Trait, attitude, dan habit semua disposisi mereka bias unik. Mereka semua produk faktor genetik dan belajar, dan masing-masing mungkin mengawali atau membimbing tingkah laku. Yang keempat, trait dan konsistensi pribadi. Itu Allport bekerja sama dengan Outram mengumpulkan hampir 18.000 kata, umumnya kata sifat dalam bahasa Inggris yang bermakna trait, tidak termasuk kata-kata majmuk yang menggabungkan beberapa sifat seperti pecinta, sejati, atau kasih sayang. Yang kelima adalah proporium. Proporium adalah aspek kepribadian yang teoritis lain memberi nama self atau ego. Istilah yang Allport tidak mau memakainya karena keduanya sudah diberikan makna yang bermacam-macam oleh banyak teoritis. Proporium adalah sesuatu yang mengenainya kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Berikutnya adalah titik pijak Allport dalam melihat kepribadian. Yang pertama, karakteristik. Melalui definisi karakteristik yang dibuat, dia mengimplikasikan dengan individu yang khas bahwa mereka mempunyai perbedaan karakteristik. Dengan kata perilaku dan pikiran merujuk pada apapun yang dilakukan seorang, baik perilaku internal misalnya pikiran ataupun eksternal yaitu kata-kata maupun tindakan. Yang berlaku tanpa aman. Terpamer adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk mudah tidaknya kena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hati, segala secara dan dari fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional dan berasal dari keturunan.
Berikutnya adalah sifat atau traits. Sifat adalah sistem psikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Yang berikut adalah macam-macam traits atau sifat. Macam-macam sifat yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Selain itu, tipe sanguinis biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif dalam mempengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. Karena kepribadian ini berperilaku mencari kesenangan, banyak orang dengan kepribadian sanguinis cenderung berjuang dengan kecanduan atau ingin suatu hal dengan terus-menerus. Yang kedua adalah pragmatis. Seseorang dengan kepribadian pragmatisnya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Orang-orang pragmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe pragmatis cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Yang ketiga adalah koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal dengan sangat cerdas, analitis dan logis, sangat praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Yang keempat, melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya, wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan, dan bahkan cenderung akan menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Orang yang melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Yang berikut, hati nurani. Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Yang berikut, otonomi fungsional. Dalam mempelajari motivasi, kita mengenal istilah otonomi fungsional yang memandang motif orang dewasa beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem anteseden, tetapi secara fungsi tidak bergantung pada sistem. Artinya, suatu tingkah laku dapat merupakan tujuan akhir dari tingkah laku itu sendiri, walaupun awalnya memiliki tujuan lain. Misalnya, perilaku membaca, awalnya memiliki tujuan agar dapat memahami sesuatu. Ini yang disebut prinsip sederhana. Namun, kemudian perilaku membaca menjadi otonom. Perilaku membaca dilakukan karena orang hanya ingin membaca atau merasa puas setelah dapat membaca.